jadikan unsur kehidupan diri kita, unsur kehidupan seluruh makhluk hidup adalah air. Saat ini kita dalam keadaan kemarau. Tempo lalu kita alhamdulillah Allah berikan rezeki bertahun-tahun hujan, dan saat ini kita mengalami kemarau. Sedikit saja Allah hentikan air. Bahkan kalau seandainya di dunia ini sampai tidak ada air, maka niscaya kehidupan akan musnah seluruhnya. Maka saat inilah kita diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, ketika terjadi sesuatu musibah, air Allah belum turunkan, maka Allah mengajarkan melalui Rasulnya kita harus memohon dengan cara sholat istisqa. Disebutkannya sholat istisqa. Kenapa kejadiannya ini terjadi? Seluruhnya terjadi dipastikan karena dosa manusia. Bukan dosa siapapun, tapi karena dosa manusia. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan, insya Allah nanti dalam khutbah, seandainya di dunia ini tidak ada lagi hewan, seandainya di dunia ini tidak lagi bayi yang masih menyusui, seandainya di dunia ini tidak ada lagi orang tua yang sudah renta, niscaya dunia ini Allah tidak akan menurunkan sedikit pun air di muka bumi. Kenapa demikian? Karena seluruhnya terjadi dosa-dosa kita. Dalam prakteknya, insya Allah mudah-mudahan kita setiap beberapa kali sudah melakukan sholat istisqa, tapi karena sesuatu yang jarang, maka kita selayaknya untuk mengingatkan tata cara sholat istisqa. Alhamdulillah begitu responsif pemerintahan kita yang diinstruksikan dari Kabupaten Sukabumi, mulai Bapak Camat. Nah ini sesuai syariat, yang harus menghimbau melaksanakan sholat istisqa itu adalah pemerintah. Dan saat ini alhamdulillah Bapak Camat sudah menginstruksikan terhadap kita semua untuk melakukan sholat istisqa. Kalau sempurnanya saat ya 4 hari yang lalu Pak Camat itu sudah menginstruksikan, salah satu yang poin pertama yang harus dilakukan oleh kita seluruhnya, karena kita adalah memohon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan karena dosa-dosa kita, maka sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kita harus melakukan puasa 3 hari puasa. Setelah 3 hari puasa, keempat harinya kita berbondong-bondong seluruhnya hadir di lapangan untuk sholat istisqa. Jadi harus puasa dulu seharusnya. Yang lainnya yang harus dibawa, anak-anak kecil dibawa, orang tua renta seharusnya dibawa, karena pelor kita, kekuatan kita untuk menghadap Allah adalah bayi, anak kecil, dan orang tua. Seandainya bahwa ijabah itu ada syaratnya adalah kebersihan dari dosa, maka lebih layak adalah anak kecil yang harus memohon. Bahkan hewan-hewan pun kalau bisa dibawa. Kenapa demikian? Karena yang lebih layak untuk Allah hargai bukan kita yang orang yang berdosa, tapi adalah hewan-hewan yang mereka hidup tanpa dosa. Nah, itu. Yang selanjutnya, hadir di tempat ini memakai pakaian selayaknya yang biasa kita pakai sehari-hari. Sesederhana mungkin, karena kita menggambarkan seseorang yang sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat istisqa ini hukumnya sunat, nanti 2 rakaat. Mas dengarkan, 2 rakaat. Niatnya usolli sunatal istisqai rakaataini mustaqbil qibati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ini singkatnya, usolli sunatal istisqai ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, niat aku sholat istisqa 2 rakaat jadi makmum. Selesai. Niat dalam hati. Istisqa itu artinya memohon hujan. Nanti
Bedanya dengan sholat Jumat biasanya kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau di istisqa dibalik, sholat dulu setelah sholat baru khutbah. Sekali lagi, kalau Jumat tadi kita Jumat, maka khatib naik khutbah dulu. Setelah khutbah nanti baru sholat Jumat. Kalau di istisqa bukan dibalik, sholat berjamaah dulu, nanti baru khutbah. Sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nanti kita sholatnya 2 rakaat. Nah, sebelumnya kita dipermohonkan membaca istighfar sebanyak mungkin. Nah, membaca istighfarnya sebanyak mungkin. Dalam takbirnya nanti yang pertama 7, yang kedua 5 itu membacanya istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi bacaan setelah takbirnya la astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi bacaan nanti la ilaha illallah wal astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti setelah sholat akan dilakukan khutbah. Dalam khutbah nanti seorang imam 2/3 khutbah atau khutbah yang kedua nanti ada sebuah kaifiat yang membawa, yang sederhana aja ya, membawa sorban. Perhatikan untuk yang hadir yang membawa sorban ataupun apa itu cukup seperti ini saja, karena yang lain kalau tata yang lain itu agak ribet. Kalau mau silahkan. Kalau yang seperti ini tapi mengikuti imam, mengikuti khotib nanti ketika khotib berbalik ke barat, nah, ketika khotib membalikan sorban, nah, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Nah, kalau yang biasa di ini, yang dalam jadi di luar, yang kiri jadi di kanan, itu bisa terlibat. Jadi seperti ini ikuti Allahumma hawalina wala alaina. Bacaannya nanti imam, khotib, kita mengikuti saja dan mengamini. Itu sekilas tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Jadi 2 rakaat nanti mengikuti. Insya Allah nanti yang bertindak sebagai imam guru kita semua Bapak Dr. Bunyamin